Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali pidato ini dengan salam hormat. Semoga semuanya senantiasa mendapat rahmat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Innal hamdanillah usolli wa usalimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'anu min qabli ayyuqta'a ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Dewan juri sedang berpuasa, rekan lomba sedang berfoto. Perkenalkan, nama saya Keisha, akan menyampaikan pidato. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan tema mengenai kemuliaan orang berilmu. Ibu, bapak, dewan juri, dan teman-teman semua, pasti di antara kalian ada yang hidupnya ingin sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu bagaimana caranya? Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di antara kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu, ilmu, dan ilmu. Lalu, mengapa ilmu pengetahuan itu sangat penting? Karena ilmu merupakan cahaya dalam kegelapan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Misalnya, di bidang pembangunan, kita bisa membangun jalan, membangun jembatan, dan kita juga bisa membangun gedung-gedung yang tinggi melalui ilmu pengetahuan. Begitu pula, kita bisa membuat alat-alat teknologi yang canggih. Misalnya adalah alat komunikasi. Pada zaman dahulu, kalau kita ingin mengirim surat, membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengapa? Karena alat kirimnya saja menggunakan burung merpati. Masih mending kalau sampai, tapi kalau burung merpatinya tertembak oleh pemburu, bagaimana? Repot kan? Nah, sekarang kita bisa mengirim surat dengan secepat kilat. Hanya dengan menggunakan email atau surat elektronik lainnya. Hanya dalam hitungan detik saja sudah sampai. Canggih! Ibu, bapak, dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk giat belajar agar kita pandai dan menguasai ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tertulis dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi, sebagai umat Islam kita harus rajin membaca. Karena kalau kita rajin membaca, maka insya Allah kita akan menjadi pandai dan menguasai ilmu pengetahuan yang banyak. Dan dari zaman dahulu kala, Islam telah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan. Misalnya, Ibnu Sina, ilmuwan kesehatan dan kedokteran; Khwarizmi, ilmuwan matematika; Al-Jazairi, ilmuwan robotika, dan yang lain-lain.
Mereka itu menjadi para ilmuwan karena mereka rajin belajar. Mereka belajar tentang Allah, tentang manusia, dan mereka juga belajar tentang alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surat Al-Mujadalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk giat belajar. Karena kita harus menjadi anak-anak pembelajar. Kita juga harus menjadi orang tua pembelajar. Karena orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meskipun telah meninggal? Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Hal ini akan didapati bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Rasulullah, Idza matal insanu qata'a amaluhu, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Ila min salasah, kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bihi wa waladin sholihi yad'ulah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh-solehah. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus rajin beribadah dengan disertai ilmu. Karena terkait ibadah tanpa dibekali ilmu ini, Imam Al-Ghazali mengibaratkan sebagai debu yang ditiup angin. Nah, jadi kesimpulan dari pidato saya terdapat 3 poin yang penting. Yang pertama, orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Yang kedua, orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan yang ketiga, orang yang berilmu akan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan dihormati dan dihargai oleh para orang lain, dan di akhirat akan disanjungi oleh para malaikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. 4 tahun lalu zaman corona, terik matahari sangat menyengat. Semoga bermanfaat bagi semua. Senyum saya cukup diingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.